Astaghfirullahaladzim, 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 ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya razzaq ya 'alim. Rabbi zidna 'ilma warhamna wa fahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah rahimakumullah. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai saat ini masih Allah berikan kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus juga melaksanakan puasa Ramadan yang ke-20 pada hari ini. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lakukan dan ibadah-ibadah yang lainnya di Ramadan yang sampai ke-19 Allah terima dan menjadikan kita nanti adalah sebagai syarat untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, mengikuti hingga zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Di mana di penghujung di bulan Ramadan ini atau di 10 terakhir, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk selalu meningkatkan ibadah, memperbanyak ibadah, khususnya qiyamul lail. Perbanyak ibadah qiyamul lail. Karena Rasulullah SAW idza dakhal asru ahyal laila, kata Siti Aisyah. Apabila tiba di akhir 10 Ramadan, maka Rasulullah itu menghidupkan malam. Wa iqadha ahluha, dan beliau membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah di malam yang terakhir di bulan Ramadan. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, rak'ataini fi lailatul qadri khairun laka li ummatika min darbi sayfi alfa syahri fi zamani Bani Israil. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan sebagian ulama, Allah berkata, ya Muhammad, 2 rakaat engkau salat pada malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil khususnya, malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau bisa saban malam, ya. Walau 2 rakaat, kita sembahyang 2 rakaat, pas malam itu misalnya kebelujuran malam Lailatul Qadar, khairun laka li ummatika, lebih baik bagi engkau Muhammad dan umat engkau min darbi sayfi alfa syahri fi zamani Bani Israil. Lebih baik daripada berperang 1000 bulan pada zaman Bani Israil. 2 rakaat saja kita sembahyang malam itu, maka kita pahalanya sama dengan berperang melawan Bani Israil selama 1000 bulan. Lalu dikatakan para ulama, man shalla fi lailatul qadri raka'ataini, barang siapa yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar 2 rakaat, yuqra'u fi raka'atain,
bi Fatihatil Kitabi marratan. Jadi sembahyang 2 rakaat saja sembahyang mutlak usolli sunatan rakaat ini lillahi taala misalnya sorongan. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah taala. Yang pertama dibacanya pada ketika rakaat pertama itu adalah Al-Fatihah lalu Al-Ikhlas sab'a marratin 7 kali. Jadi 7 kali Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali. Fa idza sallama apabila ia selesai salam, jadi sampai ya rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu 7 kali. Fa idza sallama apabila selesai daripada salamnya, habis salam yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 marrah. Lalu dia membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi 70 kali. Dia bisa salam baca astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi boleh 70 kali. Fala yaqumu min maqamihi hatta yughfarullah lahu wa li abawaihi. Maka belum lagi dia berdiri di tempat sholat telah Allah ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Jadi Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, walaupun kadang kita niatkan untuk orang tua kita. Nah, jadi kita disuruh untuk melaksanakan malam-malam itu banyak berbuat ibadah lah malam itu kan. Tapi kalau bisa, kalau orang zaman dahulu itu mereka bukan hanya malam Lailatul Qadar aja, sembahyang itu mengawal dari awal. Walau 2 rakaat hendak bersahur, sembahyang 2 rakaat. Makanya dikatakan para ulama kerugian bagi orang yang puasa tapi dia belum menyempatkan untuk sholat sebelum bersahur, itu masuk kerugian. Makanya kawan dari awal Ramadan itu sholat dulu 2 rakaat hanya bersahur. Jadi kata ulama termasuk kerugian orang yang tidak melaksanakan sholat walaupun 2 rakaat sebelum sahur, masuk rugi. Jadi kawa dari awal bang, karena kawa mulai malam 21 ini kan sampai malam ke-30 misalnya. Jadi kita disuruh untuk melaksanakan sholat malam. Makanya dalam Al-Quran itu kan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, kata Allah. Perintahkan, suruh kepada keluarga mengerjakan sholat dan bersabarlah. Jadi sebenarnya kewajiban orang tua, khususnya abah, ya abah khususnya karena kepala keluarga, untuk menyuruh keluarganya, bininya, anaknya, ataupun orang yang ada di rumah itu untuk sembahyang. Disuruh untuk sembahyang. Jadi bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan orang tua wajib untuk menyuruh anaknya sembahyang. Kenapa? Sembahyang itu, sholat itu pangkal daripada kesejahteraan hidup, kemakmuran hidup. Jadi kalau ingin kita nyaman hidup, bagus hidup, tentram hidup, perbaiki sembahyang. Perbaiki sembahyang. Insya Allah Allah akan rubah. Allah akan rubah kehidupan kita, Allah akan rubah asal sembahyang kita, keluarga kita disuruh sembahyang semuaan. Jangan karena sembahyangnya di rumah tuh, insya Allah walaupun kayak apa naik ke harga barang tetap kau aja menukar. Karena nang menaikkan barang tuh kita Tuhan tetap Allah, barang murah tetap Allah. Kita barang dengan Allah, berikut dengan melaksanakan perintah Allah. Jadi orang yang ingin kehidupannya, dunianya nyaman, jangan tinggalkan sembahyang. Di rumah itu jangan ada karena sembahyangnya. Dulu pernah pelatihan ya namanya sholat khusyuk, pelatihan khusyuk, sholat khusyuk dan terapi kesehatan. Ini lu buktikan seorang, beliau itu dulu adalah guru besar di YIN Sunan Ampel. Nama beliau Profesor Dr. Muhammad Soleh, MSE, MSI, MPD, PhD. Banyak gelarnya. Suatu hari beliau dicoba oleh Allah karena penyakit kayak penyakit Nabi Ayub. Penyakit kulit, bahkan waktu itu dokter rumah sakit Sutomo Surabaya angkat tangan karena kawa lagi mau obati. Pokoknya kada sanggup hendak keluar negeri kada budi di sini kan. Lalu sini coba dengan terapi sholat khusyuk
dan terapi kesehatan. Salat khusyuk dan kesehatan. Bagaimana sembahyangnya? Lalu sidin sembahyang ini lain pada yang lain. Jadi sembahyang sidin itu 2 rakaat, tapi 2 rakaat ini hampir ada yang parak 15 menit, ada yang hampir sejam, setengah jam, 2 rakaat saja. Caranya yang pertama sidin sebelum sholat tuh bersihkan badan dulu kan. Nyakawa mandi sidin kan. Mulai jam 2 malam sampai hampir subuh. Dan sembahyang beliau itu beda dengan yang sembahyang lain. Gerakannya sama, bacaannya tetap, cuma ditambah. Bagaimana nambahnya? Bilanya habis baca Al-Fatihah, baca surah sebanyak-banyaknya. Jadi baca surah sebanyak-banyaknya, apa yang kita hafal baca. Berapa kekuatan membaca? Misalnya kawan 10 surah, baca 10 surah. Misalnya Al-Ikhlas kawan baca 20 kali, baca 20 kali dulu. Lalu kena habis Al-Ikhlas 20 kali misalnya, baru ruku. Rukunya tadi kada lagi bacanya 3 kali, subhanallah wa bihamdihnya kan 3 kali, sekuat-kuatnya. Bahkan sampai 100 kali. Rukunya itu sampai 100 kali bacaannya. Karena i'tidal pulang. I'tidal itu bacaannya kan sampai alhamdulillah rabbana lakal hamdu misalnya. Baca pulang sambungan apa bila kada hafal ganti tasbih misalnya. Tasbihnya berapa kali sanggup? Misalnya 100. Tasbih. Karena rukunya, sujudnya kayak itu juga. Jadi 2 rakaat itu hampir bisa 5 menit sampai 10 menit, apa sampai 15 menit. 2 rakaat aja. Jadi gitu cara sembahyangnya. Jadi waktu itu kami latihan nasa bangkak doa ibatis. Ruku lawas, sujud lawas. Kepala peneng doa, jadi asalnya memang muntah asalnya. Karena kelawasan sujud, kelawasan ruku. Tidak kan, sujud kan sujud juga. Pokoknya apa yang bisa dibaca, apa yang bisa doa, baca doa di situ. Dan beliau sholatnya pun pertama setelah mandi kan pakai baju putih. Ingat sih dan kita karena pakai baju ini karena mati baju putih, gamis putih kan pokok putih. Yang kedua mati lampu. Ingatkan kayak ini kena aku dalam kubur. Kadap ke dalam penerangan itu sidin. Pernah suatu malam sidin sembahyang di masjid. Sidin jam masjid jam 2 ke masjid sidin. Rumah parak masjid mati lampu dan sini senter penyala sorongan. Jin mengganggu kan. Menyala sorongan diandak di mimbar menyala sorongan berjalan. Nah, lalu sidin sekian bulan tahun akhirnya habis penyakit tadi sembuh. Dan badan sidin bagus putihnya bagus. Asalnya di sidin jangankan orang lain, keluarga saja kada ketujuh melihat melonak awak, mana melonak, mana berbau. Tapi dengan terapi salat khusyuk dan terapi salat kesehatan akhirnya bersih, habis sembuh. Nah, itu yang pertama. Jadi sidin dengan salat itu akan merubah segala-galanya. Asal sholatnya tadi bujur, khusyuk, khudur dan tawadhu. Ingatkan, ya karena kan makanya ulama bila kita tuh sembahyang dipalingkan oleh syaitan, ingat sembahyang, ingat tadi jar. Jadi ingat anak epok sembahyang ingat anak epok di mana? Itu palingakan, langsung palingakan langsung. Oh aku lagi sembahyang, bilanya ada keganang gitu kan biasanya ada mengganggu kita nih ingatan apakah kan apalagi binian kan tadi jar karena balum jar pakai menyambal kan ingat paling akan aku lagi sembahyang itu khusus namanya kan ingatan lagi sembahyang atau yang bagus lagi itu kita mengerti apa yang kita baca makanya kita terus belajar kan belajar perbaiki rukun qauli bacaan rukun fi'li gerakan rukun qalbi hati kan diperbaiki. Nah. Jadi terus sudah dilaksanakan kan. Tapi itu kadang situ sini bang kan. Kada situ sini kalau pengen habis itu sebulan 2 bulan langsung jadi kada bertahun-tahun sidin bertahun-tahun melaksanakan itu akhirnya pun sembuh baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua ketika sidin mengambil PhD
di Harvard University Amerika Serikat, karena sebelum guru besar ya waktu itu di IAIN Sunan Ampel. Beliau diuji oleh 9 profesor guru besar di Amerika sana. Apa yang beliau ambil? Beliau mengangkat dengan sholat qiyamul lail, maka anak ini akan cerdas, anak ini akan sehat dan cerdas. Lalu beliau ambil 3 orang mahasiswa beliau. Yang pertama, sebelum penelitian diambil sampel darah, masing-masing diambil sampel darah. Oh, ini si A darahnya, ini darah si B, ini darah si C. Diambil sidin. Si A disuruh sidin untuk sholat tahajud jangan pernah lepas tiap malam selama 3 bulan. Jangan pernah lepas sholat tahajud walau 2 rakaat selama 3 bulan. Tidak boleh lepas. Saban malam harus sholat tahajud. Yang kedua, yang masih kedua, boleh sholat tahajudnya kada tiap malam. Boleh sholat tahajud tidak tiap malam. Artinya boleh berselang-seling, mungkin seminggu 3 kali sholat tahajudnya kan, atau seminggu 4 kali. Nah, yang ketiga, terserah mau sholat tahajud, mau kahada kada apa-apa kan. Sholat tahajud yang ketiga ini terserah saja, mau sholat tahajud seminggu sekali atau kahada kada apa-apa. Akhirnya selama 3 bulan penelitian, lalu setelah selesai 3 bulan diteliti lagi sampel darah si A yang rajin sholat tahajud, ternyata sampel darahnya lebih baik, kesehatannya lebih baik, dan EQ-nya lebih cerdas. Akhirnya dia cum laude, mahasiswa yang nilai tertinggi waktu itu di IAIN Sunan Ampel. Cum laude nilainya tertinggi 4, bahkan lebih dari 4 IP-nya. Kenapa? Melaksanakan sholat tahajud dengan rajin, dengan teratur, saban malam selama 3 bulan. Jadi kesehatannya bagus, kecerdasannya juga bagus. Itu efek daripada apa? Efek daripada sujud. Ternyata orang-orang luar negeri meneliti, orang yang rajin sholat, apalagi ketika dia sujud, lawas sujudnya, lama sujudnya, itu memproses EQ, kecerdasan. Jadi itu akan memproses kecerdasan. Baiknya cerdasnya nanti cerdas secara secara intelektual maupun cerdas spiritual. Jadi makanya kita disuruh wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, suruh keluargamu untuk sholat dan bersabar. Suruh terus. Nah, apalagi kekanakan jangan lepas kita suruh. Karena itu akan membimbing mereka, akan mengubah mereka. Ya, jadi yang pertama, karena rajin sholat tahajud, dia pun sehat dan cerdas. Yang kedua, sehat juga, cuma kecerdasannya kurang kecerdasannya. Dan yang ketiga, tetap. Nah, itu penting. Jadi beliau mengatakan ternyata sholat itu luar biasa. Beliau dua kali beliau telah melaksanakan kan, pertama penyakit kulit, yang kedua untuk EQ kecerdasan. Akhirnya beliau pun mendapat gelar PhD di Harvard University Amerika Serikat. Itu bukti bahwa ujar para ulama, kalau kita ingin mengubah nasib kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, utamakan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Di sembahyang itu kita perlu perhatikan. Makanya kita terus perbaiki sembahyang kita, kaji terus. Sampai misalnya tadi belajar bacaannya, kaulinya perbaiki, karena menahap rukun fi'linya, karena bertahap lagi rukun qalbinya. Bahkan kalau bisa sholat itu khusus sampai kita meneteskan air mata. Ini yang paling berat kita nih. Itu paling berat bila jadi biasanya bila kawas sampai sholat itu sudah khusyuk, harap khusyuk tertinggi sampai kita kalau meneteskan air mata ketika kita sholat. Nang bengeraung menangis tuh kan. Nah itu paling sulit tuh. Jadi sholat itu memang di beliau akan merubah kita, akan merubah kayak apapun sakitnya hidup. Kalau dia mau mendekatkan diri kepada orang yang beri rezeki dengan merasakan ibadah sholat, maka Allah yang akan mengatur hidup kita.
Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh, kata Allah. Apabila kamu selesai melakukan salat, silakan bertebaran di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Jadi ujar Allah tersebut, ibadah dulu. Ibadah dulu. Fa idza qudiyatis shalah, apabila kamu selesai salat, fantashiru fil ardh, silakan bertebaran di bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Nah, cari. Cuma utamakan dulu minta lawan Tuhan dulu. Duduk dulu bersimpuh di hadapan Allah. Subuh bangun, langsung ambil misalnya mandi misalnya kan. Bahkan ada ujar guru-guru menikah hendak awet muda, biasakan mandi sebelum subuh. Biasakan mandi sebelum subuh. Insya Allah awet muda jadi. Jadi guru-guru itu tuha tapi kuat. Jadi takutnya apa ya, rahasia itu ya. Sebelum subuh mandi. Cuma mandinya jadi jangan langsung kubui kepala, dari bawah dulu, batis dulu kan, naik ke atas sampai dulu, tahan dulu, jangan langsung kubui kepala. Itu rahasianya. Itu rahasia kesehatan juga awet muda. Jadi jangan langsung kubui kepala. Mandi sebelum subuh tuh batis dulu kan, naik ke atas kan. Amun guru itu jadi aku berendam di pinggir sungai rumah. Jadi mulai batis nah kan, berculup sampai ke pinggul, tahan dulu, rasakan panas, keluar panas sedikit, hanya bernyala di sini kok. Nah, jadi umur 80 sini kuat aja masih 80 sampai 90 dulu, udah tua dulu kan masih kuat aja. Itu rahasia itu. Yang pertama sih kau usahakan mandi sebelum subuh. Sebelum subuh tuh mandi dulu, dan mandinya jangan langsung kepala, itu benar ya. Nah, teknik mandinya. Nah, jadi itu. Jadi kita malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil ini perbanyak ibadah kepada Allah. Di dalam kitab Duratul Nasihin ini, kata ulama mengatakan bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu ada 4 panji, 4 simbol yang Allah turunkan. Arba'atu alwayah katanya. Yang pertama lawaul hamdi, panji pujian. Jadi malam-malam Qadar Allah turunkan panji atau simbol, atau kita bendera lah, bendera gitu kan. Bendera. Yang pertama lawaul hamdi, panji pujian. Jadi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan puji dia di hadapan para malaikatnya. Allah puji, ya Allah wahai malaikatku, lihati hambaku, dia dengan mengantuk mata, nah, ada yang jod dia sembahyangan, guring setumat. Nah, maka aku akan memberi dia pujian yang tinggi, yaitu ampunan. Yang kedua lawaul rahmah, panji rahmat, kasih sayang Allah. Nah, jadi orang yang beribadah malam itu Allah puji dan malaikat, dan Allah berikan rahmatnya, kasih sayang Allah. Yang ketiga lawaul maghfirah, panji ampunan. Jadi ya Allah wahai malaikatku, malam ini aku ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Aku ampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya, karena dia mau melaksanakan beribadah di malam-malam yang ganjil ini, di akhir Ramadan ini. Yang terakhir kata Allah adalah lawaul karamah, aku akan memberikan dia kemuliaan. Jadi pujian Allah berikan kepada hamba yang mau melaksanakan ibadah pada malam itu. Terus rahmat, ampunan, dan kemuliaan. Jadi Allah berikan kemuliaan kepada orang yang mau beribadah malam itu. Dan bukan hanya kita, orang tua kita pun akan diberikan kemuliaan. Di dalam kitab I'anah Thalibin juz 2 halaman 140 dikatakan bahwa anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Jadi ujar di dalam kitab I'anah itu, sungguhnya arwah orang mukmin itu datang pada setiap malam di langit dunia dan singgah di hadapan rumahnya. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal itu tiap malam datang ke muka rumah kita. Untuk apa? Masing-masing mereka memanggil dengan suara rintihan 1000 kali.
Jadi orang tua kita yang sudah meninggal itu datang ke rumah kita. Apalagi rumah kita itu bekas rumah sidin misalnya kan. Merintih atau menjerit 1000 kali. Apa tujuannya? Jadi ujar sidin, ya ahli, wahai keluargaku, ya akrabi, wahai kerabatku, ya waladi, wahai anakku, dan orang-orang yang menempati rumah kami, memakai pakaian kami, membagi harta kami, apakah kalian ada yang ingat kepada kami dan memikirkan kami? Kalau anaknya melaksanakan ibadah malam itu, otomatis orang tuanya dapat kiriman. Jadi kada lagi sedang menjerit gitu kan, wahai anakku, wahai keluargaku, wahai yang menempati rumahku, ingatkah ikam melawan aku? Ingatnya, adakah bakirim untuk aku? Adakah kiriman? Di dalam kitab Qurtubi itu ceritakan orang yang telah meninggal itu, di dalam barzah itu mereka ada yang bagaikan pengemis mencari-cari adakah syafaat dan pertolongan dari keluarga di dunia nih kan. Nah, makanya untung anak yang saban hari membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untung benar orang tuanya tuh. Jadi kita jangan malu anak kita kada S1, S2, S3 jangan malu. Tapi lebih malu anak kita karena bisa baca Quran. Bisa baca Quran tapi kada bagus bacaannya, belum benar. Itu yang kita supanakan. Sembahyangnya koler. Jadi anak kita kada S1, kada S2, S3, kada supan kita jangan supan. Tapi kalau anak kita kada bisa baca Quran atau baca Quran kada bagus, sembahyangnya koler, itu yang kita malu. Malu dengan siapa? Dengan Allah. Siapa karena yang akan menyelamatkan kita di akhirat kecuali anak kita yang kita bekali dengan agama. Makanya itu masalah pendidikan agama itu lebih utamakan. Ada orang yang mengatakan dia menganggap biasa aja Ginjar. Lalu membahas apa bayaran mengaji 100.000 melarangnya aja. 100.000 sebulan melarangnya aja. Umbah les ada yang sampai 1 juta. Les komputer, les bahasa Inggris misalnya kan. Ada merasa larang, tapi memang ngaji anak 100.000 merasa larang. Padahal itu akan menyelamatkan kita. Ketika kita mati terbujur karena ditutupi kain kapan, anak kita bisa mengaji, dikajiakannya. Ketika ruh keluar karena kan anak kita mengajikan, maka ruh kita akan keluar dengan nyaman, dengan mulus. Ini anak mengaji kada, di menganu aja seteleno, HP. Nyaman wah ini setelah HP aja nang 30 juz. Nang anak kan guring di kamar masing-masing. Nah. Jadi itu. Jadi kita sebagai orang tua itu perlu perhatikan. Yang dua yang perlu perhatikan. Mengajinya bujur, sembahyangnya rajin. Insya Allah selamat kok kita. Insya Allah selamat kita. Makanya udah terus kumpul aku nang anak ini asal bisa mengaji bagus bujur sudah, sembahyang sudah cukup. Mengalim itu cerah aja lagi kenaan. Itu tambahan aja alim tuh. Tapi bagus lagi juga kan. Bacaannya bagus, semuanya rajin, orangnya bisa pulang. Ya agama kalau mano kan lawan kita, membimbing gitu kan. Kalau membimbing lawan kita. Makanya kita disuruh perbanyak doa untuk anak. Terutama Nabi Ibrahim kan, Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim. Ya Allah jadikan aku orang yang selalu mengerjakan sholat dan dzurriyyat keturunanku. Jadi banyak baca doa itu pian. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan aku orang yang selalu mengerjakan sholat dan dzurriyyat keturunanku. Karena ini paling pokok, paling utama banget. Sejahat-jahatnya manusia, kalau dia masih ingat arah kiblat, insya Allah dia akan mudah berbalik. Asal ingat masih arah kiblat, artinya walaupun dia jahat, tapi masih tetap melakukan sembahyang, insya Allah suatu saatnya akan mudah berbalik.
Tapi awalnya dasarnya orang tua dulu memodalinya dengan menyekolahkannya ketika Al-Quran, terus nyekawa ke pondok pesantren misalnya kan. Lalu membiasakan anak itu supaya dia mau beribadah, tentunya orang tua contoh dulu kan. Contoh orang tua dulu, kayak apa anak-anak mau beribadah orang tuanya ajak kolek sembahyang. Jangan kan ke masjid, di rumah aja kolek sembahyang, lalu anaknya anaknya kan, dia anaknya nak jar, lah kasih ke masjid, pian pengbah jar, abah lagi sudah tamat jar, tamat sudah sembahyang jar, abah pensiun, bisa sepensiun abahnya sembahyang. Tapi kalau orang tuanya junggang urat jurang bahasa Banjar itu kan, mengerjakan sholat di rumah misalnya berdua laki bini, anak tuh halus umur 1 tahun 2 tahun melihat orang tuanya umpat dua, pasti umpat duanya karena contohnya ada. Contohnya ada, jadi orang tuanya umpat dua. Jadi bagaimanapun orang yang tahu arah kiblat tidak akan pernah susah hidupnya, tidak akan pernah susah. Ayo dia nyaman aja. Bagi ditambah amalan misalnya mengamalkan yang udah dikumpulkan surah Al-Maidah itu kan dibaca 41 kali setiap malam jam 2 sampai jam 4. Nang wa ma anzal alaina Maidah minas sama itu kan 41 kali setiap malam habis salat tahajud, insyaallah akan memberikan kekayaan selama 7 turunan. Amalkan itu biar, tapi karena mau itu sini dong amalkan langsung sugih. Dan minta lawan Tuhan. Ujar Gus Gopur di Jawa itu minta lawan Tuhan, kalau itu jangan tanggung-tanggung, ya Allah lu minta duit sekarang. Jangan tanggung-tanggung, minta yang banyak. Siapa tahu kan sekian tahun kita beribadah doa itu dikabulkan Tuhan, dapat duit sekarang. Tapi niatakan bila dapat duit sekarang, ya Allah aku nambah bagi, terutama lawan keluarga aku yang miskin, misalnya kan lawan tetangga. Jadi kalau Gopur di Jawa itu sidin kan bangun pesantren, karena sidin mengamalkan sidin selawat Jibril itu 5.000 kali setiap malam. Akhirnya Allah kabulkan, setiap itu dapat sidin setelah berikut tahun, alhamdulillah ada koper isi koper bu. Tapi sidin digunakan untuk pesantren. Jadi 5.000 kali, 5.000 bisa kurang sampai 15.000 kali saban malam tuh sidin kan baca selawat Jibril tuh. Akhirnya Allah kabulkannya itu kada yang situ-sini gitu kan. Nah, ibaratnya istiqomah lah kan, istiqomah kita membacanya. Nah, jadi insya Allah rubah aja hidup ini asal kita paraki nang ampun dunia, paraki ampun dunia, paraki ampun dunia, rayu Tuhannya dirayu, jangan nyanyian aja merayu Tuhan, jangan rayu Tuhan dengan ibadah. Nah, saban malam walau 2 rakaat, tambahkan misalnya baca surah Al-Waqiah misalnya kan supaya rezekinya lancar. Tapi niatakan bang, bila aku berrezeki aku hendak berbagi gitu kan, hendak berbagi. Kalau kau kayak Gus Gopur tadi tuh, sidin bila Allah beri rezeki aku akan membangun pesantren dan aku akan gratiskan. Jadi ribuan santri digratiskan sidin. Tapi itu bang tadi, sidin merayu Tuhan. Jadi Tuhan itu dirayu, jangan cara kuati ibadah, banyaki sholat malam, ya, terus ditambah dengan amal-amal yang lain supaya rezekinya langsung datang dulu kayak apa? Cari. Jadi itu. Jadi kita sebagai yang mau mendapatkan kemuliaan Ramadan, maka selain kita puasa di siang hari, kita juga perbanyak qiyamul lail, apalagi di akhir-akhir Ramadan ini. Sangat disayangkan kata para ulama, apabila di bulan Ramadan kita tidak akan dapat ampunan dari Allah SWT, di luar Ramadan kita tidak akan dapat ampunan juga. Jadi rugi benar apabila bulan Ramadan tapi kita dapat ampunan Allah, maka
dipastikan di luar Ramadan pun Allah tidak akan memberikan ampunan. Itu nang bahayanya. Bahayanya itu. Di Ramadan Allah akan mengampuni kita. Kenapa? Karena kita sendiri menyepelekan Ramadan. Menyepelekan Ramadan. Kada kayak bulan-bulan biasa itu kan. Jadi di bulan Ramadan ini lain pada bulan selain Ramadan. Artinya ibadahnya lebih baik, lebih banyak daripada di luar Ramadan. Nah, itu orang yang menggunakan Ramadan, itu yang akan mendapat ampunan. Nang itqun minan nar kan, nang kelepasan dari neraka. Dilihat dari kerjanya, ibadahnya. Kalau biasa-biasa aja kayak bulan biasa, nah itu arti bisa Ramadannya tuh bisa tidak akan dapat pengampunan dari Allah. Maka ini yang celaka kata ulama, apabila mereka tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, maka dia pun mungkin tidak akan dapat ampunan di luar Ramadan. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala itu mendatangkan Ramadan ini untuk kita supaya mau berubah, mau memperbaiki diri, khususnya memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 bulan yang lewat mungkin walau biarlah kita kada terlalu parah lawan Tuhan, karena kesibukan, misalnya ya Allah ulun miskin bang nah, bercari aja nah pakai anak bini itu kan kada cukup siang malam, turun bang naik bang subuh turun, bang maghrib hanya naik kan, kayak cakap tadi bang duit kalinya turun subuh, bang subuh turun bercari, bang maghrib hanya datang ke rumah, tetap miskin. Ujar Tuhan, tuh lihatin Nabi Isa miskin lagi nya, ada diisi rumah bapak kan adalah yang kada sembahyang. Nang sugih pulang, ya Allah ulun kesugihan banyak duit, kata urus lagi beribadah nah, karena perusahaan ke sana perusahaan sini. Ujar Allah tuh Nabi Sulaiman sugihnya kayak apa? Sugih Sulaiman ke sugih Ikam nggak? Ikam berapa triliun bisi duit? Nah, jadi ada hujah nang paling miskin, hujahnya ada contoh. Nang paling sugih hujahnya ada. Karena kalau lagi itu bakal karena wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, hikayatnya adalah hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Tapi ibadah yang paling utama apa? Ibadah hablum minan nas itu paling utama. Kita hablum minallah bagus, tapi hablum minan nasnya kada baik, maka tidak dipandang oleh Allah. Ada suatu ulama juga sini ini rajin banget salat malam. Pokoknya rajin, kada pernah tertinggal salat malam dari jam 2 sampai jam 4. Para seperak subuh rajin salat malam. Ketika itu datang malaikat Jibril. Jadi ujar Jibril, takon sidin, wahai Jibril, apa yang membawa catatan orang yang masuk surga? Catatan orang yang masuk surga. Jibril, diajarkan namaku adalah. Ujar Jibril, lihatin nama. Oh, kada ada nama Ikam. Oh, aku rajin beribadah, sembahyang tiap malam. Tapi ujar Jibril, bujur Ikam rajin beribadah tiap malam. Tapi Ikam hablum minallah aja, hablum minallah kada. Tetangga Ikam kelaparan, kada pernah kau beri. Keluarga Ikam kekurangan, kada pernah Ikam beri. Nah, jadi Ikam tidak termasuk orang yang tercatat ahli surga. Jadi kita hablum minallah, ibadah hablum minallah juga. Apalagi kita misalnya dari keluarga itu termasuk orang yang berisi lihati kuitan, adakah bebaras, adakah berisi misalnya duit. Nah, apalagi lelaki itu sampai kuitan mati itu wajib hukumnya lelakian kan manui kuitan. Nah, jadi ibadah kepada Allah bagus, tapi dengan manusia tidak baik, maka kata Jibril, Ikam tidak termasuk ahli surga. Makanya kita kan di luar setelah Ramadan karena kita membayar zakatnya, itu hablum minan nasnya. Nah, hablum minan nas itu. Jadi kalau hablum minan nas ada hablum minan nas, maka tidak akan juga Allah ridho. Jadi kita juga harus perhatikan tetangga sebelah apalagi keluarga. Maka kata ulama, orang yang bersedekah
kepada orang yang sehat itu 1/10, kepada orang yang sakit 1/20, kepada keluarga 1/100, kepada ulama 1/900 bandingnya, tertinggi kepada ulama. Kenapa? Karena ujar guru kan, bila ulama itu dibari misalnya itu karakannya ke tapih, ke baju, ke gamis, ke sajadah, di bawahnya ibadah, jadi ganal anunya pahalanya kan ketimbang nang anu kan. Tapi yang utamakan dulu kepada keluarga kita kan. Jadi hablum minallah, dengan ibadah wadullah, hablum minasnya dengan kita sama berbagi kalau memang kita ada lebih rezeki. Nah itu. Jadi Rasulullah di akhir Ramadan ini beliau memperbanyak ibadah dengan qiyamul lail dan juga memperbanyak bersedekah. Jadi dua itu kan Nabi, banyaki ibadah di malam Lailatul Qadar, engkawa jangan ditinggal walaupun 2 rakaat, dan kalau ada lebih rezeki berbagi khususnya kepada sanak keluarga kita, keluarga jiran tetangga kan. Nah itu. Jadi insya Allah orang yang begini maka dia akan teraih sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan begini mereka termasuk orang yang predikatnya takwa. Jadi takwa, orang yang akan menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan siam, puasa, qiyamul lail, mendirikan salat malam dan bersedekah, memberikan sesuatu daripada kelebihan rezeki, terus memperbanyak zikir, maka inilah orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT dan itqum minan nar, dan kelepasan dari siksa neraka. Nah, kiranya ini aja ulun dapat sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Ulun minta halal, minta ridha, minta maaf apabila ada kesalahan kekhilapan. Mudah-mudahan kita semuaan Allah beri, Allah bantu untuk dapat melaksanakan ibadah-ibadah di malam-malam akhir Ramadan, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita sehingga kita dapat berbagi kepada sesama, dan akhirnya kita termasuk orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma nawwir qulubana wa shrah sururana waghfir dunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد رسول الله يا رب صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم إنا منكم تقبل يا كريم